Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya di sini akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Seminar Bimbingan dan Konseling. Jadi di sini variabel yang saya angkat adalah stres akademik. Untuk yang pertama kita akan bahas dulu nih, apa itu stres. Jadi stres ini ada dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama ada dari Samsul Yusuf dan Arfa Maini pada tahun 2019. Beliau mengatakan bahwa stres adalah perasaan tidak enak, tidak nyaman, atau tertekan baik fisik maupun psikis sebagai respon atau reaksi individu terhadap stresor yang mengancam, mengganggu, membebani, atau membahayakan keselamatan, kepentingan, keinginan, atau kesejahteraan hidupnya. Nah, ada juga di sini dikemukakan oleh Anuraga Muslim pada tahun 2020, yaitu stres adalah suatu bentuk tanggapan seseorang baik fisik maupun mental terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Jadi untuk menyimpulkan stres ini dari beberapa pendapat para ahli adalah stres merupakan respon individu terhadap stimulus yang secara objektif adalah berbahaya yang dapat mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seseorang. Artinya stres ini dapat menimbulkan perasaan negatif nih bagi seseorang. Stres ini artinya sesuatu hal yang memang mengganggu dan mengancam seseorang. Nah, selanjutnya kita akan bahas variabelnya nih. Variabelnya yaitu tadi stres akademik. Jadi stres akademik ini menurut Nugroho dan kawan-kawan pada 2019 adalah kondisi psikologis individu terkait dengan urusan akademik. Artinya sesuatu hal yang berhubungan dengan akademik itu sendiri. Artinya stres akademik ini adalah bentuk respon seseorang nih, seorang individu terhadap tuntutan dari universitas yang membuat dia ini merasa tertekan, yang membuat dia ini merasa tidak nyaman nih, sehingga ada perubahan tingkah laku dari si individu ini. Nah, selanjutnya ini bagaimana sih ciri perilaku baik dan buruknya dari variabel yang diangkat. Jadi untuk cirinya itu di sini saya akan bahas aspeknya nih. Aspeknya ada dua, yaitu aspek dari biologis dan juga aspek dari psikososial. Nah, stres akademik ini merupakan sebuah reaksi biologis dan reaksi psikologis berupa tekanan baik dari internal maupun eksternal atas ketidakmampuannya mahasiswa nih dalam menyeimbangkan antara tuntutan yang diberikan dengan kemampuan yang dimiliki di dalam bidang akademik. Artinya stres akademik ini adalah sebuah tuntutan nih yang diberikan kepada mahasiswa, tapi mahasiswa ini nggak mampu untuk memenuhi tuntutan yang diberikan oleh universitas. Ada dua aspek. Yang pertama saya akan menjelaskan dari aspek biologisnya. Jadi dari aspek biologis, saat individu mengalami suatu peristiwa yang menakutkan dan dapat membahayakan dirinya, maka individu tersebut akan ada reaksi fisiologis dari tubuh terhadap stres yang ditimbulkan. Contohnya ini misalnya seperti individu jantung berdetak lebih cepat, otot menegang, dan juga si individu ini akan merasa gemetar nih, tubuh terangsang. Dan kalau misalnya untuk dari segi baiknya, yang tadi yang saya jelaskan pertama itu segi buruknya. Kalau segi baiknya, si individu ini tubuhnya itu akan terangsang dan termotivasi untuk membela diri, untuk membuat keadaan dirinya ini menjadi lebih baik. Nah, yang kedua dari aspek psikososial. Dari aspek psikososialnya ini ada tiga. Yang pertama ada kognitif, yang kedua ada emosi, yang ketiga ada perilaku sosial. Nah, untuk aspek psikososial ini, stres ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan nih. Saat adanya stres dapat menimbulkan reaksi perilaku
psikologis dan sosial pada seorang individu. Nah, di bagian kognitif ini, stres dapat merusak fungsi kognitif dan seringkali mengalihkan fokus seseorang nih. Ini berarti dari segi buruknya. Segi buruknya ini seperti seseorang mahasiswa yang sedang mengikuti sebuah ujian, tapi ia merasa khawatir nih, dan pikirannya ini pun ikut terganggu, dan ia tidak bisa fokus nih terhadap ujian yang sedang ia kerjakan, dan ia juga sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dunia perkuliahan. Sedangkan dari segi baiknya ini bisa kita lihat kalau kognitif ini artinya seorang individu yang walaupun ia mengalami stres akademik, tapi ia masih bisa mengatur pola pikir dia, seperti dia masih bisa mengerjakan tugas, dia masih bisa mengerjakan ujian gitu. Dan juga dari segi emosi nih, emosi ini merupakan bagian dari stres. Orang-orang sering menggunakan emosi mereka untuk mengevaluasi stres mereka nih. Artinya di sini kalau misalnya kita lihat dari segi buruknya, dari segi buruk emosi ini artinya dia seperti mudah menangis nih, mudah khawatir gitu, dan dia berperilaku cepat marah gitu, emosi dia meledak-ledak gitu. Kalau misalnya dari perilaku baiknya, seorang individu ini dapat mengontrol emosinya dengan baik. Artinya dia nggak merasa khawatir gitu, nggak merasa tertekan, dia pun nggak mudah menangis gitu. Yang ketiga yaitu dari perilaku sosial. Nah, stres dapat merubah perilaku individu terhadap individu lainnya, seperti menjadi kurang bersosialisasi dan lebih bermusuhan, dan juga bisa menyebabkan si individu ini merasa tidak nyaman nih. Nah, jadi kan itu tadi perilaku dari ciri buruknya nih, dia nih nggak mudah lagi untuk bersosialisasi, dia pun cepat bermusuhan dengan orang gitu kan. Dia juga susah nih untuk mendapatkan dukungan supaya dia nyaman, ini udah susah gitu. Tapi kalau misalnya dari segi baik perilaku sosial ini, artinya si individu ini dia masih bisa bersosialisasi gitu, dia nggak bermusuhan dengan temannya gitu, dan dia masih merasa nyaman di lingkungan sosial dia gitu. Nah, di sini juga ada pendapat yang berbeda nih yang dikemukakan oleh Busari pada tahun 2011, yaitu aspek stres akademik ini terdiri dari, yang pertama itu ada fisiologis, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada kognitif, yang keempat ada afektif. Nah, jadi dari segi fisiologis ini artinya ada suatu pola-pola yang mengganggu si individu ini. Contohnya itu seperti sakit kepala, nyeri pada otot, cepat lelah dan mual. Kalau misalnya dari segi perilaku, artinya si individu ini dia jadi seorang yang gak sabar gitu, dia cepat cemas juga, dia hiperaktivitas, dia cepat marah, dia terlalu agresif juga, dan dia menghindari situasi yang sulit nih, dan ia juga bekerja secara berlebihan. Nah, untuk dari segi kognitifnya, yaitu dia ini sering kayak lupa gitu, dia ingat dia itu sering lupa gitu, cepat lupa. Habis itu dia gak mampu nih untuk membuat suatu keputusan, dia juga sulit untuk menyelesaikan tugas gitu. Dan yang seseorang yang mengalami stres akademik ini, mungkin dia akan bersifat kaku nih dan sulit untuk berkonsentrasi, seperti yang sudah saya katakan tadi di atas. Artinya dia susah untuk fokus seperti mengerjakan soal ujian, kan susah tuh fokusnya. Nah, yang terakhir ada afektif di sini artinya seseorang individu yang mengalami stres akademik ini, ia memiliki perasaan yang khawatir nih. Sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan gitu, cuma dia merasa khawatir aja gitu. Habis itu dia merasa terancam, jadi ini merasa terancam, dia merasa sedih, dia merasa tertekan, emosinya meledak-ledak gitu, karena udah stres tadi, udah berat kali. Habis itu dia juga kok udah nggak sanggup lagi, udah nggak bisa berkata-kata lagi, dia sampai ingin menangis gitu. Selanjutnya di sini apa nih yang menyebabkan baik dan buruknya variabel dan
yang diangkat. Jadi di sini kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi si stres akademik ini. Jadi di sini ada menurut Aryani pada tahun 2016 bahwasanya penyebab stres dapat bersumber dari faktor internal dan juga faktor eksternal nih. Jadi kita akan bahas dulu dari faktor internalnya. Faktor internalnya ada frustasi, konflik, tekanan, dan juga keinginan diri. Nah, frustasi di sini terjadi ketika tujuan dari individu ini mengalami suatu hambatan nih dalam pencapaiannya gitu. Misalnya dia mau capai sesuatu nih tapi nggak tercapai gitu, jadi dia frustasi. Ataupun contoh lainnya seperti dia mengalami kecelakaan, bencana alam, ditinggalkan orang yang sangat dia sayangi, artinya meninggal dunia, ataupun persaingan yang tidak sehat gitu kan. Dan frustasi ini juga ia bersumber dari cacat fisik, keyakinan yang berkaitan juga dengan kebutuhan rasa harga diri si individu ini. Nah, kalau misalnya dari konflik sendiri, konflik ini dia ada tiga jenis konflik yang biasa dialami oleh seorang individu. Yang pertama, konflik menjauh, artinya individu ini terjerat pada dua pilihan yang sama ia tidak sukai nih. Konflik menjauh ini pilihan yang memang dua-duanya dia nggak suka gitu. Contohnya dia harus kuliah kedokteran, dia nggak suka tapi pilihannya cuma itu gitu. Ada juga konflik yang mendekat, artinya si individu ini terjerat pada dua pilihan yang sama-sama diinginkannya. Contoh, si individu ini ia menginginkan untuk kuliah di fakultas keguruan gitu, dan itu pun sesuai dengan keinginan dia, dan memang dia mau kuliah di situ, dan memang itu pilihan yang ada gitu. Konflik yang terakhir itu ada mendekat menjauh nih namanya. Jadi konflik ini terjadi ketika individu terjerat dalam situasi ia tertarik pada sesuatu tetapi sekaligus ia menghindari dari situasi tersebut gitu. Misalnya dia suka nih kuliah di FKIP gitu kan, tapi dia hindari juga nih lingkungan FKIP itu. Mungkin ada seseorang yang pernah buat dia trauma, makanya dia nggak mau berada di lingkungan itu, atau bisa juga dari faktor-faktor lainnya nih. Nah, selanjutnya ada dari tekanan. Nah, tekanan di sini individu dihadapkan dengan tuntunan untuk mencapai suatu standar akademik. Artinya di mana si individu ini dia ini sebenarnya nggak mampu nih terhadap tuntunan yang diberikan oleh universitas, tapi dia harus tetap menjalaninya gitu, padahal tuntunan tersebut di luar batas kemampuan si individu ini gitu. Contoh juga misalnya tekanan ini bisa berupa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari nih. Contohnya banyaknya tugas di universitas. Tugasnya nih karena udah nggak dibuat sama si individu ini karena udah di luar kemampuan dia, aja tugas ini menumpuk gitu. Abis itu dari hal-hal tersebut lama-kelamaan kan dia akan menjadi stres yang berat gitu. Mungkin pertama kalau tugasnya masih satu belum kebuat belum stres, tapi karena tugas dia tadi udah di luar kemampuan dia, udah menumpuk-numpuk, jadinya dia stres akademik berat gitu. Nah, yang terakhir itu ada keinginan diri nih. Keinginan diri ini berkaitan dengan bagaimana seseorang memaksakan atau membebankan dirinya terhadap sesuatu yang diinginkan dan baru dicapai dengan keinginan yang diharapkan. Contohnya di sini, saya harus menjadi orang yang paling hebat dalam prestasi di kelas dan mengalahkan teman-teman lainnya, atau saya takut ketika akan menghadapi ujian karena takut gagal dan tidak dapat membanggakan orang tua saya gitu. Nah, jadi di sini bisa kita lihat dari contoh tersebut bahwasanya si individu ini dia ingin nih aku maulah prestasi aku bagus di kelas gitu kan. Tapi dia dia takut sama kawan-kawannya tuh, dia takut bahwasanya kawan-kawannya tuh lebih baik gitu. Jadi kan dia merasa tertekan kan, kayak yang udah kita jelaskan di atas tadi. Habis itu untuk menghadapi ujian nih, aku maulah bisa ujian gitu kan, aku mau berhasil di ujian biar orang tua bangga gitu. Tapi udah duluan takut dan duluan takut gagal gitu, kayak yang dibahas tadi. Dia ini merasa cemas kan, merasa
tertekan gitu, merasa dia nggak mampu. Nah, untuk stres yang disebabkan dari faktor eksternal, ada dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan juga lingkungan fisik. Nah, yang pertama kita bahas dulu dari faktor keluarga nih. Kalau faktor keluarga di sini artinya orang tua yang bertengkar di depan anaknya nih. Udah si anak lagi stres akademik, ya makin stres lah dia lihat orang tuanya bertengkar gitu kan. Kalau dari segi sekolah, yaitu ya tekanan-tekanan tadi, sekolah di dunia perkuliahan kan, tekanan dari akademik gitu, tekanan dari teman sebaya gitu, tekanan akademik seperti si individu ini nggak sesuai dengan cara gurunya mengajar, tugas-tugas yang menumpuk gitu, ada mata-mata kuliah yang nggak dia pahami, dia susah untuk mengelola waktu belajar dia gitu kan. Kalau misalnya dari segi teman sebaya ini, konflik itu, persaingan diterima atau enggaknya dari kelompok temannya ini, karena kan ada di sebagian universitas ataupun di sekolah dia ini cuma mau sekelompok sama circle dia sendiri nih, kawan dia sendiri, dia sama orang lain nggak mau berkelompok kayak gitu. Padahal kan setiap individu itu memiliki kemampuannya masing-masing gitu kan. Jadi hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas itulah yang bisa juga mempengaruhi stres pada si individu ini gitu. Nah, selanjutnya di sini ada juga pendapat lain nih yang dikemukakan oleh Puspitasari pada tahun 2012. Dia di sini bilang ada dua faktor juga nih, faktor yang mempengaruhi stres akademik, yaitu faktor internal dan eksternal juga. Tapi di sini agak sedikit berbeda, yaitu dari faktor internalnya ada pola pikir. Artinya pola pikir di sini kemampuan individu dalam mengarahkan pola berpikir sangat mempengaruhi individu dalam menentukan pilihannya gitu. Artinya kan di pola pikir ini kayak mana caranya individu ini dia bisa mengelola dirinya, bisa mengelola pemikirannya dengan baik gitu kan. Selanjutnya ada kepribadian. Nah, kepribadian ini dimiliki seorang individu dalam menentukan tingkat toleransi terhadap stres. Keadaan stres dialami individu yang optimis biasanya akan lebih kecil dibandingkan individu yang pesimis gitu. Yang ketiga ada keyakinan dalam diri menentukan tingkat stres pada individu nih. Apabila individu tidak memiliki kemampuan untuk meyakinkan diri sendiri, maka akan berpengaruh terhadap kemampuan diri yang ia miliki gitu. Kalau dari faktor eksternalnya ada pelajaran yang lebih padat, artinya mata kuliah yang ia dapat di universitas ini udah terlalu padat gitu, udah susah ia pahami, nggak sesuai dengan kemampuan dia gitu. Dan juga faktor keduanya ada tekanan untuk berprestasi tinggi gitu. Artinya si siswa ini dia mau jadi lebih baik nih karena dorongan dari orang tua tadi, dorongan dari keluarga, guru, teman sebaya, dan juga dorongan dari dirinya sendiri nih. Jadi udah jadi tekanan bagi dia sebenarnya. Yang ketiga ada dorongan dari status sosial. Artinya di sini dia ini mau ada pujian nih dari orang-orang, dia mau disukai sama banyak orang, individu ini dia mau dikenal di masyarakat luas gitu kan. Yang terakhir ada orang tua saling berlomba-lomba nih kalau faktor eksternalnya, yang dimana si orang tua ini pasti dia ingin anaknya ini berhasil gitu, bersaing dalam dunia pendidikan gitu. Nah, untuk selanjutnya, baik dan buruknya variabel yang ingin diangkat dapat menyebabkan apa pada variabel lain. Artinya individu yang mengalami stres akademik akan berefek pada individu yang lain. Seperti contohnya udah kita jelaskan di atas tadi, efeknya mungkin dia akan susah bersosialisasi, yaitu akan mengganggu orang lain. Dia juga akan bermusuhan mungkin nih dengan teman sebayanya gitu, dan masih banyak faktor-faktor yang lainnya. Nah, variabel yang diangkat ini dapat diukur dengan di sini saya memakai metode penelitian kualitatif. Kenapa nih saya memakai metode penelitian kualitatif? Karena menurut saya judul yang saya angkat ini cocok dengan
metode penelitian kualitatif. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.